Halo kawan semua, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Ridwan Santoso, peserta Latsar dari Kementerian Perhubungan Gelombang 1, Angkatan 1, dan Kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu akuntabilitas, etika publik, dan integritas seorang ASN. Selanjutnya, dalam pembahasan, apa sih akuntabilitas itu? Secara dasar, akuntabilitas sendiri adalah kewajiban setiap individu kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Apa sih nilai-nilai publik itu sendiri? Nilai-nilai publik sendiri terdiri dari pertama, mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. Selanjutnya, nomor dua adalah nilai-nilai publik memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. Selanjutnya adalah memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya ada beberapa tingkatan akuntabilitas. Untuk tingkatan yang paling rendah adalah tingkatan akuntabilitas personal. Tingkatan akuntabilitas personal ini yaitu nilai-nilai yang ada pada diri seorang seperti kejujuran, integritas, moral, dan etika, dan lain-lain. Tingkatan selanjutnya adalah akuntabilitas individu. Pengertiannya yaitu hubungan antara individu dan lingkungan kerjanya, yaitu antara PNS dengan instansi pemberi kewenangan. Selanjutnya adalah tingkatan akuntabilitas kelompok. Pengertiannya di sini adalah kinerja sebuah institusi biasanya dilakukan atas kerjasama kelompok. Selanjutnya tingkatan akuntabilitas organisasi, yaitu pengertiannya di sini adalah hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang tertinggi adalah tingkatan akuntabilitas stakeholder. Di sini mempunyai pengertian tanggung jawab organisasi pemerintah untuk mewujudkan pelayanan dan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Selanjutnya adalah materi aspek akuntabilitas yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Pertama adalah akuntabilitas memiliki adalah sebuah hubungan. Di sini mempunyai pengertian hubungan dua pihak antara individu ataupun kelompok ataupun institusi dengan negara dan masyarakat. Selanjutnya adalah berorientasi pada hasil. Di sini mempunyai makna bertanggung jawab, adil, inovatif, dan hasilnya maksimal. Selanjutnya adalah memperbaiki kinerja, memiliki pengertian memperbaiki kinerja PNS dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah membutuhkan konsekuensi. Di sini maknanya adalah konsekuensinya itu adalah apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seorang ASN itu harus konsekuensi dengan sanksi ataupun bentuk penghargaan lainnya. Dan yang terakhir adalah membutuhkan laporan-laporan. Di sini bisa berupa laporan kontrak kerja ataupun laporan tahunan. PNS yang akuntabel. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi PNS yang akuntabel ini harus netral. Dan selanjutnya materinya adalah etika dan integritas seorang ASN. Apa sih etika itu sendiri? Etika itu sendiri bisa dimaknai yaitu yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar jika terdapat suatu permasalahan. Dan apa sih etika publik itu sendiri? Etika publik sendiri adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan benar salahnya perilaku, buruk baiknya perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarah kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik seorang ASN kepada
masyarakat. Nilai-nilai dasar etika publik terdiri dari beberapa nilai. Salah satu pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila yang seharusnya sudah dimiliki oleh semua warga negara. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Jadi di sini ASN harus mengerjakan sesuatu tugasnya, harus profesional, tidak ada iming-iming atau hal lain yang selanjutnya nomor 5 adalah membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Jadi sesuai dengan keahlian masing-masing untuk membuat keputusan. Nomor 6 selanjutnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, jadi tidak memihak. Nomor 7 memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Dan yang ke-8 mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Jadi seorang ASN harus transparan untuk membuat laporan sehingga publik tahu apa kinerja dan tindakan kita. Yang selanjutnya memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan. Selanjutnya memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, dan akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Jadi masyarakat dapat menerima layanan kita sebaik mungkin. Selanjutnya mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-12 menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Selanjutnya mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Sehingga jadi hasil ini bisa dikontrol ataupun dilihat oleh masyarakat untuk menjadikan kinerja pegawai lebih maksimal lagi. Selanjutnya mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Dan yang selanjutnya adalah kode etik dan kode perilaku ASN. Terdapat 12 kode etik. Di antaranya, pertama melaksanakan tugasnya secara jujur, tanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya secara cermat dan disiplin. Yang ketiga, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, melayani dengan sikap hormat, santun, sopan, dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini seorang ASN harus selalu memenuhi perintah atasan, tetapi tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara efektif dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Jadi di sini tugasnya harus terbuka dan tidak boleh berat sebelah. Yang selanjutnya memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. Yang ke-10 tidak menyalahgunakan informasi negara atau informasi tugas, informasi status, informasi kekuasaan, ataupun informasi jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan. Yang ke-11 memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Jadi di sini ditekankan orang ASN harus menjaga selalu apa sih integritasnya sebagai seorang ASN. Selanjutnya yang terakhir adalah melaksanakan ketentuan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Etika publik di sini seorang ASN harus memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Dan etika publik ini untuk modalitas etika